ketemu kembali di channel ini, kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Di video kali ini saya akan share tentang KB3. Ini adalah strategi pemuridan bagi remaja Gemim, atau juga bagi remaja gereja yang ada di mana saja, ya. Dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita sekalian sebagai pembina remaja di zaman sekarang. Nah, kita langsung saja mulai, ya. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada saat Tuhan Yesus akan naik ke surga, ya, dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus memberikan sebuah amanat yang dikenal dengan amanat agung yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah," nah ini dia ya, amanat agungnya, "jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, perhatikan di sini kakak-kakak yang dikasih Tuhan, ada bold sini, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, berbicara tentang menjadikan semua bangsa murid, ini berarti kepada semua, ya, kepada semua orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka amanat Yesus Kristus kepada murid-muridnya adalah jadikanlah mereka murid. Berarti memang di sini ada perintah untuk mengajar untuk menjadikan murid, ya. Dan disinilah letak dari prinsip KB3, ya, komunitas berakar, bertumbuh dan berbuah, remaja Gemim, remaja gereja. Kita lanjut. Nah, jadi kakak-kakak yang dikasih Tuhan, disinilah sebenarnya yang patut kita garis bawahi dan ingat bahwa inilah tugas kita sebagai pembina remaja, untuk mengajarkan tentang kebesaran Tuhan, tentang anugerah yang Dia berikan pada kita. Bahwa Tuhan Yesus sudah hadir ke dunia ini, bahkan rela menderita, ya, Dia mati, namun pada hari yang ketika Dia bangkit dari antara orang mati, maka menyiapkan tempat bagi kita di surga kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini dalam amanat agung ini kita akan belajar tentang sasaran yang akan dituju, ya. Nah, kita lihat, jadikanlah, menjadikan apa? Siapa? Ya, jadikanlah semua bangsa. Ini berbicara tentang kuantitas, as many as you can get, as many as you want. Jadi ini sasarannya. Jadikanlah semua bangsa, itu berbicara dengan kuantitas. Kak, terus bagaimana dengan kualitas? Tunggu dulu. Yang paling penting di sini kuantitas dulu. Dengan adanya kuantitas makin banyak, tentu saja pastilah berlaku. Ada yang mau meneruskan, ada juga yang tidak mau meneruskan, dan itu ya terjadi di mana-mana. Ya, jadi di sini kita melihat sasarannya tentu saja kuantitas dan kualitas. Berbicara semua bangsa berarti kan kuantitas, dan dari kuantitas ini kita akan saring, adanya filter. Dan untuk menjadi murid, tidak semua ingin menjadi murid, ya, tidak semua sekali lagi. Sehingga disinilah akan terlihat siapa yang akan tersaring, siapa yang akan menjadi murid, dan di sini sasaran kita tentu saja kualitas, di mana murid ini suatu saat nanti akan mengajar juga. 3 karakteristik dalam amanat agung ini. Nah, kakak-kakak, inilah strategi kita, ya. Nah, pertama, ini baptislah. Ini berbicara tentang penginjilan, karena ketika kita melihat Yohanes Pembaptis Tuhan Yesus pada saat itu, disitulah permulaan pelayanannya. Ya,
dia mulai menginjil, dibaptislah ini. Memang kita sebagai pembina remaja bukan tugas kita lah untuk membaptis orang kan, tapi ini adalah pelajaran dari amanat agung ini bahwa di dalamnya itu ada strategi, ya. Baptislah, ajarlah. Ini pembinaan inilah yang kita lakukan selama ini kan, kakak-kakak. Ini yang kita lakukan selama ini, yaitu membina adik-adik remaja yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, untuk mengajar mereka. Nah, kemudian pergilah. Nah, disinilah diambil strategi kita untuk mengutus. Pergilah. Jadi pergilah ini berarti dia tidak tinggal tetap di tempat, tetapi dia harus mengambil satu keputusan untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam hal ini memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini. Ya. Dan disinilah kita mengambil strategi pembinaan remaja Gemim dan strategi pembinaan remaja gereja, 3 hal ini: penginjilan, pembinaan, pengutusan. Dan ketika diutus, maka dia juga akan melakukan penginjilan. Jadi itu akan berputar, teman-teman sekalian. Dia itu akan berputar. Nah, ya, ada siklus. Nah, dia penginjilan, ketika diinjili, memberikan dirinya untuk dilayani, kemudian kita membina dia, ya, dan suatu saat dia sudah bersedia, sudah siap, maka diutuslah. Untuk apa? Melakukan penginjilan. Dan itu sekali lagi berputar, ya, itu siklusnya. Nah, masalahnya di dalam pemuridan, di dalam kita mau menjadikan murid, ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini. Ya, ini masalah-masalah pemuridan dalam gereja. Nah, pertama kita melihat apakah di gereja kita, di jemaat kita melakukan penginjilan dan pemuridan. Nah, itu masalah jika di jemaat kita tidak ada yang namanya penginjilan atau bahkan pemuridan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah memenuhi amanat agung? Ya. Apakah memenuhi amanat agung ini tentang pemuridan ini? Yang tadi ya kita itu sudah baca, adanya penginjilan, adanya pembinaan, dan juga adanya pengutusan. Apakah menghasilkan murid-murid Kristus yang siap menghasilkan murid-murid Kristus yang lain? Nah, ini penting karena sekali lagi banyak yang suka belajar tapi tidak banyak yang suka mengajar. Ya. Nah, ini masalah juga ya. Dan yang keempat, apakah menghasilkan pekerja-pekerja yang siap diutus melayani dunia yang membutuhkan? Karena sekali lagi memang banyak yang terpanggil ya, tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam bukunya Robertson McElkin, ya ini revised edition, dalam bukunya The Great Omission, Robertson mempertanyakan ya, kenapa sedikit yang mengambil bagian di dalam menginjil kepada yang tidak terinjili. Nah, ini menarik sekali ya. Menarik sekali untuk kita renungkan bersama-sama sebagai pembina remaja. Nah, Pendeta Dr. Jonathan Wijaya, Law, PhD, beliau ini dari pemuridan intensional maksudnya, dalam gereja tradisional. Jadi intensional ini berarti memang disengaja. Ya, dia mengatakan pemuridan adalah mutiara yang hilang dalam gereja. Ya, betapa mutiara ini sangat berharga, teman-teman. Tapi itu hilang ternyata. Dan itulah pemuridan. Nah, gereja tidak melakukan pemuridan yang intensional kepada jemaatnya. Intention, ya, dengan sengaja. Tidak ada rencana-rencana atau program-program pemuridan, sangat sedikit. Dan kita bisa melihat ya, yang melakukan pemuridan justru jemaat-jemaat yang benar-benar kreatif dan juga
gerejanya berkembang begitu. Nah, sehingga kita sebagai pembina remaja, saya mendorong kita semua untuk benar-benar kita mau memulaikan satu gerakan ini, KB3 ini, ya, komunitas berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, Jonathan Wijaya Pemuridan adalah misi gereja dan inti kehidupan bergereja, bukan pelayanan sampingan atau alternatif di tengah pelayanan gereja. Nah, karena memang sekali lagi ya, di dalam program-program gereja kita sangat sedikit melihat tentang pemuridan, ya. Dari tahun ke tahun yang kita lihat di dalam program gereja hanya itu saja, ya. Bahkan hanya memikirkan hal-hal yang ya boleh dikata ritual, ya, acara dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak masalah, ini itulah mengapa kita melakukan yang namanya pelatihan KB3 ini, agar supaya kita sebagai pembina remaja diperlengkapi, ya, disiapkan untuk melakukan strategi ini. Nah, kakak yang dikasih Tuhan, ada research center bilangan, ya, dia melakukan research center ini di develop ini tahun 2021 baru saja. Ini adalah dimensi spiritual yang diukur dan ditemukan. Nah, inilah pemahaman-pemahaman dasar iman Kristen, ya, yaitu basic belief. Ini pemahaman dasar iman Kristen, di mana Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Bahwa Allah Tritunggal, ya. Bahwa Dia lahir dari Virgin Mary, ya, seorang perawan, ya. Dia menyiapkan tempat bagi kita. Itu dasar-dasar, saudara-saudara, teman-teman sekalian, basic belief. Yang kedua dia katakan di sini ada exclusivity, yaitu ketika dia sudah memahami dasar-dasar iman Kristen, maka dia orang yang masuk dalam kategori exclusivity, dia sudah mulai menghayati akan keunikan iman Kristen, di mana dia sudah mengetahui bahwa di dalam Tuhan Yesus itulah satu-satunya jalan menuju ke surga, ya. Dia mulai menghayati bahwa akan keunikan iman Kristen yang rela menderita, ya, rela berkorban. Kemudian ketika dia sudah mulai menghayati, dia mulai melakukan praktis, ya, mencoba melakukan, yaitu dengan kesetiaan melakukan kegiatan yang terlihat, ya, pada umumnya bersifat komunal. Jadi dia datang ibadah hari Minggu, dalam pelayanan dia aktif, ya, dia aktif. Ketika dia sudah mulai menghayati keunikan iman Kristen, maka dia mulai aktif, menunjukkan bahwa dia ini seorang yang aktif dalam beribadah, ya, bersifat komunal. Selanjutnya ketika dia sudah mengalami hidup rohani dalam pertobatan, dalam relasi dengan Tuhan, ya, baca firman setiap hari, ya, kemudian hidup bersama Tuhan, ya, ada kerinduan untuk hidup kudus, ya, tidak mau terlibat dengan aktivitas yang merusak, ya kan, terjadi perubahan hati dan pengalaman memberi dampak. Nah, ini semua dialami, saudara-saudara, teman-teman sekalian. Dan di dalam praktek secara personal, ia mulai dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat personal dan privat. Jadi tidak dilihat orang, tapi dia melakukan, yaitu ini. Mulai dengan pertobatan, relasi dengan Tuhan, ya, ada sate, baca firman setiap hari. Ini dia. Dan ketika dia sudah melakukan ini, maka dia mulai terbentuklah suatu arti, ya, arti kehidupannya. Lewat mana? Lewat citra diri, ya, kepribadiannya, ya, dengan seperti apa dia itu, memiliki tujuan hidup, memiliki prioritas, cara berpikir dan termotivasi untuk melakukan, dalam hal ini penginjilan, ya, ini dia.
Ketika dia sudah memiliki arti kehidupan, dia mulai melakukan tugasnya sebagai pengikut Yesus, to evangelize, ya. Ini ada evangelism and discipleship. Dia aktif mulai mengabarkan Injil, mungkin lewat sosmed atau lewat mengikuti kelas dan juga bahkan mengikuti field trip, ya. Dan mulai melakukan tugasnya, memuridkan yang dilandasi belas kasihan atas jiwa yang terhilang. Mulai dia sharing dengan orang lain, ya. Nah, makanya dalam hal ini kakak-kakak pembina, ketika kita sudah melewati dimensi spiritual, ya, yang dapat diukur dan ditemukan ini, kakak-kakak, maka kita pada ujungnya akan melakukan ini, aktif mengabarkan Injil, ya, dan memuridkan. Yang dilandasi apa? Belas kasihan atas jiwa-jiwa yang terhilang. Karena apa? Karena setiap orang itu akan masuk dalam melalui sini, basic belief, ya kan? Nah, bagaimana dia bisa masuk ke tahapan selanjutnya? Pasti ada orang yang menuntunnya, ya kan? Pasti ada orang yang menuntunnya. Kita lanjut. Nah, ini dari Research Center, ini bilangan, ini peran setiap dimensi dalam membentuk spiritualitas. Nah, kita lihat ya, ini spirituality. Spirituality ketika dia itu dibangun spiritualitasnya, itu sebetulnya paling tinggi itu ketika orang mulai melakukan evangelism dan discipleship, ya. Dari bilangan Research Center mengatakan, karena dengan adanya evangelism dan discipleship, seseorang itu akan bertumbuh secara spirituality, ya. Ini paling tinggi, guys, teman-teman sekalian. Jadi kita bisa lihat ya bahwa sangat penting adanya discipleship and evangelism kepada setiap orang, terlebih khusus pada adik-adik remaja kita, ya. Dan tentu saja hal-hal yang ini itu pun harus dialami. Ini teman-teman sekalian. Oke, nah jadi sebagai kakak-kakak pembina, mari kita mulai ya mengambil peran dalam membentuk spiritualitas bagi remaja dan juga bagi diri kita sendiri, ya. Ini yang dapat diukur, ya. Kita lanjut. Nah, dari spiritualitas, ya, dari spiritualitas, ketika kita melihat peran kita dalam dimensi membentuk spiritualitas, kalau kita dengan secara aktif memuridkan orang lain, maka kita bisa melihat ya pengaruhnya itu besar. Nah, jadi apa yang dimaksudkan dengan secara aktif? Ya bahwa dia melakukan itu terus-menerus. Dia tidak berhenti menjadi gaya hidup. Menjadi gaya hidup sebagai seorang pembina remaja atau bahkan sebagai pengajar. Ya. Ditambah lagi ketika dia terlibat dalam pelayanan rutin, apakah di gereja ataupun di organisasi pelayanan yang lain, misalnya di kampus, nah itu akan terbentuk semuanya. Spiritualitasnya akan semakin tinggi. Ya, ini persekutuan keluarga. Ini semua membantu seseorang itu di dalam dia menumbuh kembangkan spiritualitasnya. Ya. Ini persembahan juga masuk. Secara aktif memberitakan Injil. Bersaksi, frekuensi perenungan Alkitab secara pribadi, frekuensi berdoa secara pribadi, saat teduh. Ini semua ada angka-angkanya sini. Nah, kenapa ada angka? Ini semua untuk memberikan informasi kepada kakak-kakak semuanya untuk senantiasa jangan kendor di dalam melayani Tuhan lewat pelayanan remaja. Karena semua ini, ya, semua ini variabel-variabel ini itu semua membentuk kita dan juga membentuk orang yang kita muridkan. Teruslah ya berperan aktif dalam pembinaan remaja. Nah, ini indeks spiritualitas umat Kristen Indonesia 2021 berdasarkan usia. Jadi semakin tinggi usianya, semakin tua, kita lihat sini ya. Jadi semakin tinggi juga indeks spiritualitasnya.
karena dia sudah mengalami pengalaman-pengalaman imannya, ya. Nah, tentu saja kalau kita melihat indeks spiritualitas ini, maka di sini sangat dibutuhkan peran yang aktif dari orang-orang dewasa ini, ya. Nih, ya, betul ya. Nah, makanya kalau kita lihat paling banyak pembina remaja itu ada di usia sini. Nah, penting sekali untuk menjadi pengajar bagi adik-adik kita. Nah, saran. Ini saran yang perlu kita lakukan, ya, yang perlu kita sampaikan kepada kita sekalian, bahwa pertama, gereja perlu mengukur indeks spiritualitas jemaatnya dan hasilnya bisa dibandingkan dengan hasil dari BRC, ini Bilangan Research Center, untuk mengetahui posisi indeks spiritualitas. Yang kedua, membuat beberapa strategi dan program yang bisa melibatkan jemaat dan pelayanan. Yang ketiga, memberikan prioritas bagi pertumbuhan spiritualitas jemaat generasi muda. Nah, ini sarannya, semoga itu bisa berguna bagi pertumbuhan gereja. Nah, jadi remaja bagi Kristus, kita ini di Gemim, ya, kita mempunyai misi, yaitu berakar, bertumbuh dan berbuah, di mana pola dan strategi pelayanan remaja Gemim itu dari penginjilan, kemudian dia melakukan pembinaan, di mana ada pemuridan di sana, KB3, dan pelipat gandaan. Semakin banyak yang dimuridkan, semakin banyak calon mentors, calon pembina remaja yang nantinya akan diutus, ya, untuk apa? Untuk menginjil kembali. Ya. Jadi ini adalah sebuah siklus yang harus kita lalui sebagai seorang pembina remaja. Nah, pertanyaannya, persentase pembinaan di dalam pelayanan kita itu seperti apa? Ya, kita sebagai pembina remaja tentu tahu, ya, apakah yang kita lakukan di dalam pembinaan remaja di jemaat kita itu lebih banyak ke kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba, atau seperti apa, teman-teman? Apakah itu hanya untuk menambah moralitasnya, untuk pengembangan diri saja, atau benar-benar mau menjadikan adik-adik remaja ini murid-murid Kristus yang memuridkan? Inilah intisari, ya, intisari dari amanat agung, yaitu menjadikan segala bangsa murid-murid Kristus yang memuridkan. Nah, siapakah murid Kristus yang sejati? Anda bisa jawab sendiri, ya. Murid yang memuridkan itu tidak otomatis dihasilkan atau dilahirkan tiba-tiba, tetapi perlu pertama diasih, disusui, diasuh, dan diasah. Nah, kenapa? Karena yang namanya baru mengenal tentang pemuridan ini, tentu saja tidak serta-merta langsung menjadi guru, ya, tapi memang harus dibina, harus dididik dari awal. Pertama, ada latihan. Ketika dia sudah mulai latihan, dilatih, maka ada pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. George Barna, ya, dia seorang penulis buku terkenal. Dalam bukunya Growing Through Disciples, dia mengatakan, pemuridan tidak terjadi semata-mata karena gereja ada. Murid-murid Kristus dihasilkan jika ada usaha-usaha yang intensional dan strategis untuk menolong orang bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Ya. Nih, Timotius, dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku, engkau ini adalah Timotius, padaku ini Paulus, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi ada orang lain lagi, ya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, pertama ada Paulus, ini nomor 1. Engkau ini Timotius. Jadi Timotius harus mempercayakan pengajaran kepada orang-orang yang dapat dipercayai.
Kita ingat ya, Timotius itu diberikan tugas untuk mengangkat penatua-penatua di sana dan diaken. Untuk apa? Yang cakap juga mengajar orang lain. Ini orang lain ini berarti ya mungkin anggota-anggota jemaat atau bahkan juga yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Nah, ini seperti bentuk yang multi level marketing ya. Tapi memang demikianlah adanya. Jadi dalam prinsip Timotius ini, dalam 2 Timotius 2 ayat 2, ya tadi yang sudah saya jelaskan tadi, ini akan seperti ini. Paulus, Timotius, ini yang orang yang cakap mengajar, untuk mengajar orang lain. Ini nih, bisa dilihat ya, inilah prinsip Timotius dalam pembinaan remaja. Nah, dasar Alkitabnya apa? Dari Perjanjian Baru. Ini Perjanjian Lama ya, Nuh dan keluarganya, Kejadian 7 ayat 1, pasal 9 ayat 8 sampai 9. Allah membuat perjanjian dengan umatnya. Nah, Musa dalam kelompok kecilnya, ya betul ya, ada Musa, ada Harun, ada Hur, ada Yosua, ini kelompok kecil. Ada juga 70 kepala-kepala. Daniel dan Hanaya, Misael dan Asaria. Nah, ini dasar Alkitab di mana kita membuat yang namanya KB3. Ini cuma kita masing-masing. Kemudian di Perjanjian Baru. Jadi tadi itu Perjanjian Lama ya. Yesus dan murid-muridnya. Tentu setiap dalam pelayanan Yesus, Tuhan Yesus mulai mengajar. Paulus dalam pelayanannya, ya, Kisah Rasul di mana dia selain Timotius, dia juga membimbing Titus dan juga orang-orang yang mengikuti dia. Jemaat mula-mula dan pada masa kerajaan Romawi. Nah, jadi kakak-kakak yang dikasih Tuhan apa sih itu KB3? Nah, ini kelompok berakar, bertumbuh dan berbuah, atau juga kelompok kecil. Ini adalah komunitas orang-orang yang bertujuan untuk belajar bersama mengenai dasar-dasar pertumbuhan. Ya, ingat ya, mulai dari dasar-dasar dulu, pertumbuhan iman Kristen untuk menjadi murid Kristus dan menjadikan orang lain murid Kristus dimanapun dia berada dan diutus. Apa maksudnya dimanapun dia berada? Ya, dimana kakak-kakak berada sekarang. Apakah mungkin di jemaat, atau kakak-kakak lagi di organisasi pelayanan kampus misalnya, UPK, BKK dan lain-lain sebagainya. Di mana saja kita berada. Atau mungkin kita sudah bukan penatua remaja, sudah bukan UPK remaja di jemaat, kemudian kita pindah, ya, dapat SK pindah misalnya, atau ditugaskan di mana. Tapi kita masih mempunyai kerinduan untuk melakukan ini. Ya, kita di mana kita berada, disitulah kita mulai diutus untuk melakukan ini. Nah, metode pemuridan Kristus, pemuridan Yesus, ini sarana efektif untuk pertemuan rohani dan sarana yang efektif untuk memuridkan. Pendeta Edmund Chan mengatakan, KB3 merupakan proses membawa orang ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan dan mengembangkan mereka menuju kedewasaan penuh, ya, yang bukan makanan yang ringan-ringan kata Paulus, bukan dikasih susu saja atau bubur, tapi sudah makanan keras, ya. Melalui strategi pertumbuhan yang intensional, sekali lagi ya, yang memang disengaja, yang memang disiapkan, yang memang diadakan, sehingga mereka dapat melipat gandakan seluruh proses tersebut pada orang lain. Ya, ini yang maksudnya berlipat ganda ya. Jadi apa yang kita lakukan itu juga dapat ditiru. Ya, kayak kalau di bisnis itu ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, tapi Injilnya tidak dimodifikasi, teman-teman sekalian. Nah, pemuridan atau KB3 merupakan proses transformasi menjadi serupa dengan Kristus ya. Bukan sekedar memberikan informasi kepada Alkitab, tapi transformasi. Masih ingat ya, kupu-kupu itu bertransformasi dari ulat. Ya, pertama dia tidak bisa
artinya ulat ya, seperti apa ulat itu ya, kayak tidak indah lah, jelek, tetapi dia bertransformasi menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi bukan sekedar pemberian informasi tentang kebenaran Alkitab. Anda mengerti kan kalau berbicara tentang pemberian informasi, jadi itu hanya seperti satu arah saja. Penatua yang mengatakan ya sudah seperti itu, atau kakak pembina yang mengatakan juga seperti itu. Jadi adik-adik remaja tinggal menerima saja. Ya, bukan seperti itu ya, tapi adik-adik remaja juga itu mengalami perubahan, ya, dan mereka boleh share kepada banyak orang. Memuridkan adalah life to life. Life to life ada ini artinya itu cara dia hidup, ya, bagaimana seorang kakak pembina itu hidup di dalam Kristus dengan taat dan setia. Maka demikian juga yang dimuridkannya, adik-adik remaja itu juga hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tidak sekedar mengajar main to main, ya, atau hanya pikirannya saja, ya, supaya adik remaja itu sudah banyak ilmunya. Bukan hanya itu, tapi benar-benar menjadi teladan, life to life. Jadi di sini mengapa KB3 harus kita lakukan dalam jemaat kita masing-masing? Ya, karena pertama amanat agung tadi, ya, jadikanlah segala bangsa muridku. Kemudian program gereja tidak fokus pada pembinaan, kita tahu itu dia. Hanya berapa persen dari program gereja tentang pembinaan? Sangat-sangat sedikit. Karena gereja kurang bertumbuh. Kita bisa lihat pertumbuhan gereja di gereja seasas itu hanya bertumbuh karena apa? Karena keturunan, ya. Pemimpin kelompok, ya, pemimpin kelompok berakar, bertumbuh dan berbuah ini intens melakukan pendampingan pada anak komunitas. Jadi kenapa KB3? Karena pemimpin kelompok ini itu intens, karena dia memang intensional melakukan program ini, sehingga anak kelompok berakar, bertumbuh, berbuah ini tidak dibiarkan. Nah, berapa banyak yang kita lihat saat ini, banyak sekali adik-adik remaja yang dibiarkan dalam pelayanan. Nah, makanya KB3 itu sangat diperlukan. Dan KB3 ini pembinaannya sistematis, ya, keseimbangan dalam pengetahuan dan perilaku. Pertama di situ ada pengajaran, tapi juga adik-adik melihat kakak-kakaknya berperilaku seperti apa. Nah, itu jelas. Dan hubungan dari pembina dan adik-adik itu sangat kuat. Ya. Nah, di mana dilaksanakan KB3? Ya, basically di mana saja yang memungkinkan, ya. Di mana saja yang memungkinkan. Kapan KB3 dilaksanakan? Nah, tentu saja sesuai dengan kesepakatan, ya, kesepakatan. Intinya di sini adalah rutin, ya, kita harus rutin dalam melaksanakan KB3 dan teratur. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan. Murid itu adalah disciple yang disiplin. Oke, bagus sekali ini ya. Disciple yang disiplin. Nah, jadi esensi pemuridan di sini adalah ini, teman-teman sekalian, ya, kakak-kakak. Terjadinya persahabatan rohani. Ya, dari yang personal masing-masing terjadi relasional. Kemudian dari relasional ini adanya pertumbuhan rohani. Ya, dari yang masih bertumbuh menjadi yang memang di-intention, ya, disengaja, dan terjadi pelipat ganda berbuah, ya, dari misional, ya, menjadi eksponensial. Eksponensial itu seperti itu, berlipat kali ganda, ya. Jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 32 dan seterusnya dan seterusnya. Seperti inilah gambarannya. Community is not just about being together, it's about doing life together. Ya. Nah, ini ada 4 komponen KB3 yang perlu diperhatikan sebagai pembina remaja. Pertama, pengajaran apa yang kita akan berikan pada mereka, ya.
Kemudian ada penyembahan. Jadi penyembahan di sini ya, kita memuji Tuhan lewat puji-pujian. Ada yang persekutuan, ini adalah ibadah dan pelayanan. Kita tetap melayani mereka yang membutuhkan. Ya. Inilah komponen KB3 yang dapat kita lakukan. Nah, di dalam ritme kelompok kecil ini, KB3 ini berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, ya, di mana kita tetap melaksanakan ini seperti hybrid ya, adanya offline dan juga online, tergantung seperti apa jadinya. Kita bisa lakukan secara online kalau memang tidak memungkinkan, ya, karena sekarang sudah lebih canggih lagi. Kita bisa langsung link ke Zoom atau ke Google Meet misalnya, langsung bisa, ya. Atau offline ya, berarti lebih ke di jemaat masing-masing ya. Dan di dalam kelompok kecil ada ini, teman-teman sekalian, ada penyembahan, ada pelayanan, pengajaran firman Tuhan, dan persekutuan. Ini tidak terlepas. Nah, ini ya contoh-contoh, ada Kak Edmond sana. Ada penyembahan, tetap ada puji-pujian bersama-sama, ya, inspiration, dan nyanyi, kemudian mengajar. Ini kalau misalnya teman-teman ya mengajar lewat online, bisa dibuka banyak resource ya. Ini contohnya Bible Project, bagus sekali ya. Bible Project ini untuk kita lihat sama-sama. Ada juga ini YouVersion. Di sini juga ada resource yang bagus di aplikasi ini. Read Scripture juga bagus. Ya, saya sudah lihat pakai itu juga. Ya, jadi Bible Project ini nonton daily video. Karena Bible Project itu membuat video animasi, doodle ya, video doodle, animation, yang bagus sekali penjelasannya. Saya sarankan kakak-kakak melihat ini pribadi dulu, baru kemudian dapat mengajarkan mana yang. Kemudian bisa baca Alkitab sepanjang tahun, setiap hari ada pembacaan tahun, atau juga setiap pertemuan. Ya, contoh ini ada reading plan ya, rencana pembacaan. Misalnya di sini di scripture ini ada buku atau kitab, misalnya tentang creation, tentang penciptaan dan juga kejatuhan manusia. Kita baca Kejadian 1 sampai 3, 4 sampai 7, dan seterusnya. Ya. Kemudian YouVersion ini adalah ya kegiatan untuk saat teduh. Nah, memang di Holy Bible YouVersion ini ada kayak story-storynya ya, setiap hari dia keluarkan story-nya. Saya gunakan itu juga untuk share ke grup gereja, dan itu membantu jemaat sekalian. Ya, ini ya, berbagi pengajaran, karena masing-masing kan belajar scripture, belajar firman, membaca firman, dan juga itu bisa share ke grup. Nanti mungkin bikin grup KB3 dan bisa share di situ. Nah, ini juga kalau di Google Play Books ya, ada buku tentang berakar dalam Kristus, bertumbuh dan berbuah. Ini bisa di download. Bahkan juga ada buku-buku yang harus dibeli itu, teman-teman, jangan khawatir. Kemudian persekutuan bersama ya, ada Zoom, ada macam-macam sekarang, sudah lebih gampang ya untuk dilakukan. Tidak usah lama-lama ya, ambil waktu secukupnya, karena masing-masing juga sibuk. Mungkin 45 menit sampai 1 jam itu cukup. Kemudian pelayanan ya, melakukan pelayanan ya, menjadi firman yang menjadi daging. Artinya firman yang diberlakukan, bukan cuma di online. Ya, dan inilah kita lakukan, bukan cuma kita tapi di seluruh dunia. Dan inilah tubuh Kristus yang walaupun masing-masing mempunyai peran dan fungsi, tetapi satu tubuh. Ya, bidang-bidang pertemuan KB3 yang tadi ya, ada kerohaniannya bertumbuh, pengajarannya berkembang, karakter seseorang itu mulai terbentuk sesuai dengan karakter Kristus, dan mulai melakukan pelayanan. Inilah yang diharapkan, ada pertumbuhan.
Ini ada sebuah contoh ketika kita mulai aktif dalam KB3 terjadinya pelipat gandaan. Ya kita bandingkan ya penambahan dengan pelipat gandaan. Ya, ini kita lihat di tahun pertama. Katakanlah di setiap tahun itu ada pertambahan 100 orang. Dibandingkan jika kita dalam KB3 hanya 2 orang. Jadi teman-teman, kakak pembina dengan 1 adik remaja misalnya. Itu 2. Nah, kita lihat di tahun kedua yang 100 bertambah 100 jadi 200, yang 2 bertambah lipat jadi 4. Di tahun ketiga, di tahun keempat konsisten ya, penambahan 100, pelipat gandaan itu kali 2. Nah, kita lihat bahwa di tahun ke-10 kita sudah melewati yang namanya penambahan. Jika konsisten kita lakukan, ya, silakan Anda tambah selanjutnya. Jadi ketika Anda mulai di sini, mungkin adik remaja Anda itu masih umur mungkin ya 14 tahun, 13 tahun. Ketika dia 10 tahun kemudian, dia sudah menjadi pembina remaja, ya, atau juga sudah menjadi pemimpin kelompok kecil. Dia sudah ada orang-orang yang dibinanya. Ini luar biasa. Nah, adik, kakak pembina, mari kita mau belajar ya untuk melaksanakan yang namanya KB3 ini sehingga ada terjadinya kesehatan gereja. Nah, Rick Warren dalam Purpose Driven Church dia mengatakan kesehatan suatu gereja diukur berdasarkan kapasitas pengutusannya, ya, descending capacity, bukan kapasitas pengunjungnya atau sitting capacity. Jadi orang yang diutus itu yang diukur untuk berbicara tentang kesehatan. Nah, ini sudah masuk dalam kurikulum Remaja Gemim KB3 ini, dan mungkin juga kakak-kakak dari gereja-gereja lain yang mau melakukan KB3 silakan untuk dilakukan. Nah, ini kurikulumnya. Jadi ada keselamatan, di mana kita membahas tentang jalan keselamatan, jaminan keselamatan. Ya, tidak ada yang lain tetapi hanya Yesus saja. Kemudian hidup baru, di dalamnya Kristus menjadi pusat hidup orang percaya dan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Kemudian disiplin rohani, berbicara tentang waktu teduh, firman, doa, bersaksi, bersekutu. Nah, bukankah ini hal-hal yang sangat perlu untuk seorang adik remaja, bahkan kita sendiri, untuk boleh mengakar di dalam Kristus. Kemudian dalam buku atau kurikulum berikutnya yaitu bertumbuh, adanya pertumbuhan, ya, arah pertumbuhan kemana, sarana pertumbuhan, hambatan pertumbuhan seperti apa itu diajarkan. Kemudian ada penata layanan, yaitu penata layanan yang setia dan bertanggung jawab, penata layanan yang atas waktu, penata layanan atas harta. Semua itu diatur, diajarkan sehingga sebagai peserta KB3 itu dia mengerti betul ya, apa yang dia harus siapkan, apa yang dia harus berjaga-jaga ya. Kemudian dinamika pertumbuhan ya, mulai dari pengambilan keputusan ya, melalui pencobaan, melalui penderitaan dia mulai bertumbuh ya. Inilah dikatakan pelipat gandaan rohani bertumbuh dalam Kristus. Kemudian yang terakhir adalah berbuah ya. Ini yang diajarkan pada adik-adik remaja kita dalam KB3. Jadi hal ini kalau kita perhatikan, kita tidak mendapatkan itu dalam ibadah yang komunal ya, ibadah yang biasa-biasa saja setiap hari Minggu atau dalam ibadah rutin. Kita tidak mungkin membahas ini yang detail, tapi hanya di dalam kelompok kecil dapat kita lakukan ini. Jadi banyak sekali cara untuk kita memudahkan proses transfer ya. Ada buku peserta, semua sudah disiapkan di dalam KB3 ini. Jadi bagi kakak-kakak yang mau silakan ya, silakan untuk bisa menghubungi kakak-kakak
Komisi Pelayanan Remaja Arah Sinode supaya mereka menyiapkan modul-modulnya untuk dapat diajarkan di dalam pelayanan jemaat. Atau kalau misalnya kakak-kakak mau menjadi pemimpin kelompok, maka ikutilah program pembinaan KB3 ya. Nah, semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih sudah nonton sampai sini, sudah hampir 1 jam. Sekali lagi, tetap andalkan Tuhan di mana saja kita pergi berada. Kita sebagai pembina remaja, kita adalah pembina remaja seumur hidup, ya, bukan priorisasi, tapi seumur hidup sampai Tuhan menetapkan sampai di mana kita hidup. Itulah kita tetap menjadi pembina remaja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika teman-teman suka video ini, diberikan like dan juga subscribe, dan boleh juga di-share videonya kepada teman-teman kita yang lain. Terima kasih. Bye.